Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma bi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita sebarataat, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita ini berharap mudah-mudahan detik-detik, menit-menit duduknya kita di majelis ilmu ini jadi sebab didatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Uqudul Lujain. Wa an yu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit taharati kal ghusli wal haidi wal janabati wa kal wudu'i wat tayammumi. Seorang suami dituntut atau ditekankan untuk melajari istrinya apa yang dibutuhkan oleh istri dalam keagamaannya, termasuk hukum-hukum seputar bersuci min ahkamit toharah. Kal ghusli, seperti mandi wajib, minal haidi, bekas suci dari haid, wal janabati, dan dari janabah, wa kal wudu'i wa tayammumi, dan seperti bab wudu dan bab tayammum. Nah, melanjutkan beliau, seorang suami Jersidin dituntut juga, ditekankan juga agar melajari bininya ilmu agama, terutama yang keseharian digawi pasti, semisal urusan hukum-hukum bersuci seperti mandi dari haid, mandi junub, baudu, batayamum. Nah, suami itu bertanggung jawab juga melajari ini kepada bininya. Wal haidi, begitu pula melajari bini seputar hal yang berkaitan dengan tamu bulanan bini, tentang haid apa aja, ai min kulli ma yata'allaqu bihi, apa aja yang berkenaan atau berkaitan dengan haid. Falladhi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haid bayanus salawatil lati taqdiha. Dan yang harus diberikan petunjuk pada wanita dalam perkara haid adalah penjelasan seputar solat-solat yang wajib diqodoknya. Salat-salat yang wajib diqodoknya. Nah, jadi sang suami sebagai suami seorang perempuan, tanggung jawabnya juga adalah melajari bini akan hal-hal yang penting dalam keagamaan bini, termasuk tadi bab bersuci, dan terpenting juga perkara haid, masalah darah haid. Apa aja yang harus dilakukan wanita ketika haid,
Apa aja yang haram bagi wanita ketika mana inya haid? Apa nang kada dibulihakan bagi wanita ketika haid? Kapan batas waktu haid nang paling sedikit, paling lama? Berapa lama batas antara dua haid? Kemudian lagi sholat yang mana yang wajib diqadha perempuan ketika haid. Itu harus dilajari itu. Jangan sebagai suami tahu pakai wara. Artinya kada peduli keagamaan bini, itu salah, bahaya itu. Karena kita baca ancaman suami nang menelantarkan bini bahlul, kada beilmu. Lalu karena kita baca juga di bab-bab selanjutnya, bagaimana seandainya suaminya nang kada pintar, kada alim. Nah, itu karena dijelaskan setelah ini. Intinya nang termasuk harus dijelaskan pada istri itu perkara sembahyang mana yang wajib inya qadha ketika haid. Bebinian ketika haid itu salat-salat nang ditinggalnya itu kada wajib diqadha. Lain hanya kalau puasa. Nah, puasa Ramadan kalau tertinggal manakala binian haid itu berapa hari yang inya tinggal ketika berhalangan wajib diqadha kalau binian. Tapi kalau salat sembahyang nang tertinggal ketika mana lagi haid itu kada wajib diqadha. Namun ada secuil nang wajib diqadha. Kapan? Fa innaha di kitab fa innaha mahman qata'a damuha qubailal maghribi bimiqdari rak'atin fa 'alaiha qada'u dhuhri wal asri. Nah, ini kasus kayak ini wajib qadha. Apabila perempuan kapanpun darahnya sudah putus, artinya haid kada keluar lagi, yakin inya kada keluar lagi darah itu karena mungkin sudah semingguan dan itu kebiasaannya kayak itu. Mahman qata'a damuha, kalau darahnya sudah putus, kubaila maghrib, sebelum masuk waktu maghrib walau sesaat. Artinya masih waktu asar nih, sanja-sanja belum adzan maghrib. Semingguan sudah haid. Sekalinya paparak adzan maghrib, masih asar di ujung waktu asar, kubailal maghrib, sebelum maghrib setumat, diceknya darah kada keluar lagi, suci binian itu. Lalu 10 detik kemudian adzan maghrib. Nah, ini dalam fikih disebut zawalul mani, hilangnya penghalang wajib sholat. Karena sudah suci dan itu sebelum adzan maghrib, berada di ujung akhir waktu asar, yakin suci darahnya putus, bimiqdar rak'atin. Nah, kalau di sini disebut dengan kadar kawam menggawi 1 rakaat. Fa'alaiha qada'ud dhuhri wal asri. Maka si perempuan tadi setelah masuk maghrib inya mandi wajib dari haid, suci, kemudian sembahyang maghrib, kemudian zuhur dan asar sebelumnya wajib inya qadha. Untuk yang inya di hari itu. Kenapa? Karena inya suci di penghujung waktu asar. Kenapa kada asar jangan diqadha, zuhur termasuk diqadha juga? Karena zuhur dan asar itu bisa dijamak. Kalau digabung. Jadi ulama fikih, kalau inya suci yakin sebelum masuk maghrib, kemudian kada sawat menggawi sempurna asar, maka wajib diqadha asar tersebut, begitu pula zuhurnya. Kenapa zuhur diqadha juga? Karena asar dan zuhur itu dalam hukum sholat bisa dijamak, digabung. Itu aja yang wajib diqadha apabila sucinya di penghujung waktu asar. Begitu pula gambaran kedua, idzan qata'a qubaila subhi bimiqdar rak'atin. Apabila tiba-tiba darah perempuan itu suci sebelum masuk waktu subuh. Artinya masih di penghujung waktu isya. Waktu isya itu kan panjang dari semenjak adzan isya sampai sebelum adzan subuh itu waktu isya.
Tiba-tiba anggap jam 3, jam 4 sebelum azan subuh, atau sudah 5 menit lagi. 5 menit lagi masuk, contohnya subuh, putus darahnya yakin karena sudah semingguan haid. Lalu apa? Fa'alaiha qada'ul maghrib wal isya. Maka inya mandi wajib, sembahyang subuh, karena itu sudah wajib sembahyang subuh tentunya. Lalu isya dan maghrib sebelumnya wajibnya qada'. Kenapa? Karena putus darahnya masih di penghujung waktu isya. Kenapa maghrib 4 juga diqada'? Karena isya dan maghrib itu sholat nangkawa dijamak keduanya. Bisa takdim, bisa takhir. Itu ajar ulama fikih. Nah ini aja nang wajib binian itu mengqadha manakala haid. Kenapa? Karena inya putus darah atau berubah jadi suci dari haidnya ketika berada di penghujung waktu. Nah ini binian banyak kada tahu ini. Apalagi kalau menyengajakan, memanjang-manjangakan, haram. Binian sudah yakin darah kada keluar lagi, suci berarti hukumnya, langsung mandi. Jangan sehari gin dulu. Sehari lagi ada apa-apa juga anggap haid, dosa gitu lah. Jangan gitu, bahaya. Apalagi kalau Ramadan puasa. Sehari gin lagi aku batal apa-apa juga aja. Anggap lagi masih haid. Nah itu kada boleh gitu. Kalau memang yakin darah kada putus dan kebiasaannya sudah kayak itu, segera mandi. Apalagi kalau berdusta lawan suami. Suami hendak minta jatah, masih sehari lagi ulun bangai aja. Bahaya itu, dosa gitu. Wa hadza aqallu ma yura'iyahun nisa. Dan ini yang harus dijaga oleh wanita. Hal yang berkaitan dengan haid. Kadza fil ihya, sebagaimana disebut dalam Ihya Ulumuddin. Wal ibadat ay fardhiha wa sunaniha min salatin wa zakatin wa shaumin wa hajj. Begitu pula seorang suami dituntut atau ditekankan melajari bini seputaran ilmu ibadah yang fardu dan sunnah-sunnah. Min salatin, termasuk hal yang berkaitan tentang salat, rukun salat, cara salat, bacaan salat, wa zakatin, kemudian ilmu tentang zakat kalau sudah wajib ditunaikan, wa shaumin, ilmu tentang puasa, kapan niat puasa, apa aja yang membatalkan puasa. Suami harus melajari bininya ilmu itu. Wa hajjin, begitu pula ilmu yang berkaitan tentang menunaikan ibadah haji kalau inya wajib. Fa in kana ar-rajul qa'iman bi ta'limiha falaysa lahal khuruj li su'alil ulama. Apabila sang suami sudah menuntaskan kewajiban melajari istrinya seputaran hal-hal yang tadi disebut, suaminya nang alim, sudah dilajari berataan ilmu-ilmu yang kita sebut tadi. Wudhunya, tayamumnya, sholatnya, haidnya, ibadah puasanya, hajinya, sudah dilajari oleh suami karena suaminya santri alim. Falaisa lahal khuruj li su'alil ulama. Maka seketika itu si istri kada boleh tanpa izin keluar rumah untuk bertanya pada ulama lain. Karena sudah ada suami di rumah, betakun suami aja. Kada bolehnya keluar tanpa izin untuk betakun ulama seputaran hukum-hukum. Karena suaminya mampu menjelaskan. Wa in qasura ilmu rajuli walakin naba anha fi su'al fa akhbaraha bi jawabil mufti falaysa lahal khuruj. Gambaran kedua, apabila suaminya kada alim, jahil, suaminya kada berilmu, lain alumni pesantren, walakin naba anha, tetapi menggantikan istri untuk bertakun pada ulama. Jadi sang suami di rumah mencatati pertanyaan bini, apa janang pian hendak takunakan ding. Pertama, bagaimana seandainya ulun haid
20 hari, tuh di-list oleh Nabi ini, ditulis catatan. Suami mencatat. Pertanyaan kedua apalagi, Ding? Apa hukumnya suami bersenggama dengan istri ketika muncul darah haid? Yang kedua itu pertanyaan, takunakan kena kae. Yang ketiga apalagi pertanyaannya? Apa hukumnya suami kawin lagi kada bepadah? Amun ini luncoret dinglah aja. Karena itu gambaran aja. Artinya di-list oleh suami, lalu suami naba anha, menggantikan istri, mendatangi ulama nang betakun suaminya. Tapi pertanyaan titipan dari istri. Kalau begini gambaran kasusnya, fa akhbaraha bi jawabil mufti, kemudian bulik ke rumah suami tadi mengisahkan jawaban-jawaban dari orang alim, dari mufti. Falaisa lahal khuruj, kada boleh dalam gambaran itu istri keluar tanpa izin untuk betakun karena sudah digantikan juga oleh suami. Suaminya bahakun gitu nah, besusupan mendatangi orang alim menakunakan tatakunan bini. Adalah nang gitu ini. Yang jadi masalah wah ini nih, para suami itu kada peduli pendidikan bini. Tahu memakai wara bahasa kasarnya. Padahal ini tanggung jawab di akhirat loh. Lebih dahsyat tanggung jawabnya daripada pian menelantarkan urusan nafkah makanan. Kalau ada suaminya sudah menggantikan betakun kemudian membawa bulik jawaban dari ulama, maka di saat itu perempuan kada boleh keluar tanpa izin untuk belajar karena sudah ada suami menggantikan betakun. Fa illam yakun dzalik, gambaran ketiga, kalau seandainya suami kada hakun menggantikan betakun. Yang tadi kan pertama suaminya alim, dilajari berataan. Nah, kada boleh binian keluar tanpa izin untuk betakun ulama karena suaminya alim dah, betakun non laki aja. Gambaran kedua, suami jahil kada alim tapi suami mau berkenan membawa titipan pertanyaan istri pada orang alim, lalu dibawa bulik jawaban dari orang alim dengan perantara suami yang jahil. Binian kada boleh juga keluar tanpa izin untuk betakun ilmu kepada orang lain karena sudah digantikan laki. Ini kasus kedua. Kasus ketiga, suami jahil, kada pintar, kada mau pulang menakuniakan pertanyaan istri pada orang alim. Betakun surang ikan aku supan. Nah, itu contohnya nih. Sudah jahil, kada mau pulang membawa titipan pertanyaan istri pada orang alim. Bagaimana lalu? Falahal khuruj li soal bal alaiha dzalik wa ya'sir rajul biman'iha. Maka di gambaran ketiga ini boleh istri keluar rumah mempertanyakan kepada orang alim langsung hal-hal yang wajib inya ketahui dari ilmu agama. Bal alaiha dzalik, bahkan wajib istri itu betakun untuk hal-hal yang kondisinya darurat inya takuni berkenaan dengan apa yang inya hadapi. Wa ya'sir rajul bimaniha, dan suami dosa kalau melarang istri keluar rumah tadi untuk betakun ilmu nang hendak inya ketahui, hal nang wajib inya ketahui seputaran aktivitas hidupnya. Kada boleh ditangati suami. Pian sudah kada mau menggantikan betakun, piannya jahil juga. Kada berilmu. Jangan tangati bini pian betakun keluar rumah. Ingatlah, betakun bujur-bujur karena hendak tahu ilmu. Tapi kalau nang binian betakun keluar rumah sambil berpacaran, mau. Itu lain pulang gambarannya. Ini tadi dalam kasus ini, betakun sungguh-sungguh serius, memang inya hendak jawaban yang berkaitan tentang keagamaannya. Binian tadi nih memang penasaran dan memang inya takutan kepada Allah kalau tersalah-salah dalam keagamaan. Lalu keluar. Jadi bukan keluar nang gagayaan gitu nah. Jangan dijadikan alasan, oh pian kada alim suami kuai. Pian kada akun menggantikan ulun. Ulun anak berjalan nah betakun tuan guru. Sekalinya sekaligus berjalanan kujuk-kujuk sampai ke Banjar mulai duhat. Itu boleh melarang suami. Kenapa? Kada murni nya keluar rumah anak betakun ilmu, tapi sekaligus berjalanan. Apalagi sekalinya berpacaran lawan tuan gurunya nang ditakuni. Mau? Kacau itu. Nang murni serius untuk inya mengetahui ilmu keagamaan. Boleh keluar. Suami kada boleh melarang. Wa mahma ta'allamat ma huwa mina faraid 'alaiha
falaisa laha an takhruja ila majlisi ilmin illa biridha. Dan apabila si istri sudah menjadi sudah tahu hukum-hukum yang fardu, apa-apa yang fardu inya paham, sudah tahu dah, belajar inya sudah, betakun sudah dapat jawaban, jadi alim paham dengan apa yang wajib inya ketahui. Maka setelah alim si istri ini tahu sudah ilmu-ilmu yang wajib diketahui, kada boleh lagi inya keluar menuju majlis ilmu kecuali dengan izin suami. Nah, hanya berizin kalau sudah tahu. Tadi memang kada tahu, nol lalu. Nah, boleh inya keluar. Suami kada boleh melarang. Tapi kalau sudah ta'allama, tahu, paham sudah ilmunya, tahu dah masalah haid, tahu dah masalah berwudu, salat nang bujur kayak apa, batasan aurat bagaimana, hal-hal yang fardunya tahu dah. Karena betakun banyak lawan ulama di luar. Kada boleh lagi setelah itu nya keluar rumah tanpa izin untuk belajar ilmu agama. Harus beizin lawan suami bilang. Kalau perlu lawan laki itu lah. Belajar ke majelis ilmu atau belajar lawan ulama. Nah, inilah gambaran manakala suami itu kada alim. Tadi kan kita dibebani nih, suami dituntut untuk melajari istri ilmu agama, sholat, haid, tayammum, wudu, bahkan tadi cara puasa, ibadah haji, dituntut suami. Pertanyaan umum dari para suami, kalau kami bib kada alim, bukan alumni pesantren, bagaimana? Nah, ada dua gambaran. Pian yang menggantikan istri untuk betakun langsung lawan orang alim seputar apa yang ditakunakannya, atau pian izinkan istri pian belajar betakun lawan orang alim. Itu gambarannya. Dan kalau memang si istri kada tahu lalu untuk hal-hal yang fardu, kada boleh pian suami melarang inya keluar rumah untuk belajar. Tapi dengarkan, tapi ini manakala terjadi di zaman bahari. Zaman bahari berkaitan erat dengan keluar rumah untuk betakun. Adapun sekarang ada HP, kawa istri hal-hal genting itu kada jauh-jauh betakun, harus keluar rumah. Kawa betakun lewat WhatsApp, lewat WA, atau suaminya suruh tolong takuniakan tuan guru fulan hukum ini. Amun lewat WA suami betakun kada supan, amun bertemu langsung kadang supan karena dioraki kekawanan. Wah, taubat kayak kamu. Jadi pasukan putih kalau ini. Dulu pasukan kegelapan ya. Oh. Supan kadang suami betakun lawan orang alim, tapi kalau wah ini ada handphone, kau betakun. Guru, apa hukumnya begini. Apa hukumnya? Kawa, ada waktu sidin pas terbuka dijawab akan. Nah, ini tadi dalam kitab klasik bahari itu kada ada media untuk jarak jauh betakun. Jadi nyaman, wah ini dipermudah kita seberatan lah. Cuman sayangnya wifi di majelis sudah rusak. Jadi pada intinya bahari itu harus keluar betakun. Wah ini dipermudah dengan tawasulat, komunikasi modern, nyaman juga. Tapi memang ada kalanya harus bertemu muka juga. Karena ada beberapa kasus itu ngalih dengan kata-kata tulisan teks atau beteleponan ngalih harus bertemu muka mengisahkan sedetail-detailnya. Namun pulang bagi pian-pian yang hendak betakun ilmu agama, sebelum betakun itu susun bujur-bujur pertanyaan yang hendak ditakunakan. Kenapa? Husnus soal nisful jawab. Bagusnya dalam bertanya itu sudah separuh jawaban. Kalau pian betakun sesuatu tapi nang ditakunakan maawang-awang kada jelas kemana arahnya. Di mana tanda tanya, di mana tanda koma. Beb, apa hukumnya berjalan titik sampai situ. Maawang-awang nenek. Apa hukumnya berjalan? Mubah berjalan. Sekalinya ada sesambungannya. Nah, artinya dalam betakun itu harus sempurna.
semua hal yang memang berkaitan dengan apa yang pian takunakan itu sebut, jelaskan detail. Husnus soal nisful jawab. Bagusnya dalam bertanya itu separuh daripada jawaban sudah. Karena orang yang ditakuni, orang alim yang ditakuni itu sesuai dengan bentuk pertanyaan pian. Kalau piannya setengah-setengah takunannya, jawabannya bingung. Orang alim kayak apa menjawab? Jawabannya tuh kada sempurna. Contoh orang bertakun, Beb, apa hukumnya umpat bisnis lawan haji kamar? Betakunnya kayak itu soalnya, Beb, apa hukumnya ulun umpat bisnis lawan haji kamar? Kamarudin dan yang anggap. Dikirim betakun kayak itu. Yang pertama, kadang nang ditakuni siapa haji kamar? Bisnis nang digawi apa bentuknya? Bagaimana sistemnya, mekanismenya? Apa transaksi di dalamnya? Apa objek nang dijual? Bagaimana cara menjualnya? Kan harus rinci. Ini langsung betakun maka ASS aja pulang. Orang assalamualaikum, Beb, apa hukumnya ulun umpat bisnis lawan haji kamar? Itu awang-awang mesti pertanyaan. Apa hukumnya ulun umpat berbisnis haji kamar? Harusnya bagaimana? Beb, ada orang membawai berbisnis. Walau kan disebut ngaran. Bentuk bisnisnya sekian. Objek yang digawi begini. Transaksinya begini. Target penjualan arahnya kepada orang-orang yang begini. Duitnya begini, keuntungan begini. Keterlibatan ulun di dalam, ulun sekedar memasang saham begini. Lalu karena timbul kesimpulan bagaimana transaksi tersebut dan apakah boleh ulun berbisnis demikian. Nah, ini mantap. Ini langsung apa hukumnya ulun umpat bisnis lawan haji kamar? Pertama, haji kamar siapa? Kalaupun kenal ulun haji kamar gawiannya kada sebuting. Anggap nih, ada berusaha di kayunya, ada ibarat berusaha di batu bara, ada berusaha berjualan pencarakenan. Nah ini lain-lain usaha, lain-lain jawaban kan nih. Atau sidin ternyata berusaha apa? Mengelola bebuhan pembatuan. Bisnis sampingannya nih, germo. Nah, amun ke situ arah bisnisnya kan jelas jawabannya nggak ada boleh. Yang mana bisnisnya dari sekian banyak gawian si haji kamar? Kemudian oke, diarahkan satu bisnis tertentu. Nang itu nang ulun umpat bib. Bagaimana sistemnya pulang? Bagaimana transaksi di dalam? Mekanismenya kayak apa? Sistemnya bagaimana? Siapa arah konsumen yang akan ditarget? Bagaimana ini? Itu harus bujur-bujur. Hanya kalau dijawab sesuai aturan agama. Kalau pian maawang betakun nyanyuk. Makanya husnul soal nisful jawab. Bagusnya cara betakun, rinci apa yang harus diangkat, memang harus diangkat dalam bentuk pertanyaan, itu separuh dari jawaban. Jangan awang-awang gitu. Tapi tadi pahamlah 3 gambaran tadi. Kalau suami alim malajari berataan yang fardu pada istri, si istri kada boleh lagi keluar rumah kecuali beizin untuk belajar. Atau gambaran kedua, suami jahil tapi mau mewakili pertanyaan bini betakun orang alim, si istri kada boleh lagi keluar rumah kecuali beizin. Gambaran ketiga, suami jahil kada mau jadi perwakilan betakun pada orang alim. Boleh istri keluar rumah bahkan wajib dan suami kada boleh melarang. Tapi pulang kalau sudah alim si istri paham sudah hal-hal yang fardu, maka kada boleh lagi keluar kada beizinan, harus pakai izin dan ridho suami kalau sudah memang paham apa yang selama ini takunakan. Nah itu. Nah ini ringan akhirnya. Kada mesti seorang suami alim benar, kawa pian mewakilkan kepada orang alim. Atau pian berikan izin istri betakun lawan orang alim. Kalau ada ustadzah alimah, takunakan ustadzah bagus lagi. Jadi binian berinteraksi lawan binian juga. Lakian berinteraksi dengan lakian, tanya jawabnya tuh nah.
Karena kadang bahaya lah bebinian nih. Kalau sudah bertakun lawan lakian tuh bahaya kadang. Kadang setan tuh pintar merasuk tuh. Menggoda. Kadang ada gadis-gadis, ukti-ukti bertakun, beb apa hukumnya begini-gini, hehehe. Belum blokir. Mungkin arahnya pindah kada karuan tampuh, itu sudah ada ulun layani. Atau ada bebinian bertakun, kawan dibaca arahnya kemana? Apa hukumnya berpoligami? Bagaimana kalau pernikahan kedua tanpa izin istri pertama dan tidak dicatat dalam aturan negeri? Arahnya kemana sudah tahu, memancing, blokir. Kita kawan melihat lah, mendeteksi takunan-takunan yang serius atau nang pancingan-pancingan nang berbahaya, nang bisa jadi ujung-ujungnya di screenshotnya, jawaban kita nang pindah kada karuan tampo, aro diramiakannya di media. Makanya hati-hati benar roh ini nih. Bahaya. Yang penting tadi paham gambaran 3 kasus tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, fi surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil iman. Wahai orang-orang yang beriman, ay aqarru bil iman, orang-orang yang mengikrar, mengakui akan keimanan. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Minan nisa, dari wanita-wanita kalian, wal aulad, dan anak-anak kalian. Wa kulli man yadkhul fi hadzal ismi, dan siapapun yang masuk dalam kategori keluarga. Nah, itu kita dituntut menjaga. Allah yang menyuruh, ku anfusakum, jagalah diri kalian, ujar Allah. Wa ahlikum, dan keluarga kalian jaga juga. Dari apa? Nara, dari api neraka. Bagaimana bentuk menjaga keluarga dari api neraka? Qala turjumanul Quran, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan maksud dari menjaga keluarga dari api itu. Fi makna dzalik, dalam arti tersebut, faqihuhum, ajarkan ilmu kepada mereka, ay alimuhum syara'i'al Islam, syariat Islam. Ajarkan keluarga akan aturan syariat Islam. Nah, itu bentuk menjaganya kita keluarga dari api neraka. Perintahnya jelas, ku dari wiqayah, jagalah anfusakum, diri kalian dahulu. Kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian jaga juga, ujar Allah, dari neraka. Kayak apa bentuk menjaga dari neraka tadi? Dengan melajari keluarga kita ilmu syariat. Yang halal haram, yang fardu, yang haram, yang wajib. Lajarinya. Itu bentuk menjaga keluarga tadi, sasuruhan Allah. Wa'addimuhum, dan ajarkan keluarga kalian adab. Allimuhum mahasinal akhlak, ajarkan akhlak yang baik pada mereka. Nah, itu bentuk menjaga dari neraka juga. Waqila, dikatakan oleh ulama, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu. Allah. Wakila, dikatakan oleh ulama, inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamati man jahala ahlahu. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat siksanya kelak hari kiamat adalah man jahala ahlahu, yang membiarkan keluarganya jahil atau tidak paham ilmu agama. Orang atau laki-laki yang paling dahsyat disiksa kelak hari kiamat, yang paling berat siksanya hari kiamat adalah laki-laki yang berkeluarga, kemudian membiarkan keluarganya, membiarkan istri dan anak-anaknya tidak memahami dasar-dasar ilmu agama yang wajib mereka ketahui.
Ini orang paling ganas siksanya hari kiamat. Iya tadi, baisi bini tahu memakai warak, kada dilajari, kada diberi masukan atau diarahkan barang belajar pangpian atau mari kita belajar istriku sayang. Kita ke majelis ilmu belajaran mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana makruh. Belajar mana yang baik, mana yang buruk. Ayo ke majelis. Kadang lalu ajakan pada istri. Begitu pula kakanakannya dilihatakan sebungul-bungulnya. Dilihatakan jauh dari ilmu agama. Kada ditagur, inya kada sembahyang. Kada diarahkan agar inya bergaul dengan kawanan yang soleh. Kada dianjurkan anak-anaknya untuk belajar juga di majelis ilmu. Dilihatakan jahala ahlahu. Melihatakan keluarganya jadi jahil. Membiarkan keluarganya jauh dari ilmu. Suami atau laki-laki nang begini nang paling dahsyat siksanya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kada gagampangan. Kalau sudah sadar diri kitanya bukan santri, kada orang alim, beri peluang keluarga kita belajar, ajak bawainya. Belajar di majelis ilmu, mendengar papadahan tuan guru, menonton tontonan yang arahnya untuk pendidikan ilmu agama. Bawai inya duduk mendengar penyampaian alim ulama. Nah begitu orang nang kadang membiarkan keluarganya jahil. Ada dalam hati itu semangat yang mendorong inya melajari anak-anaknya, istrinya agar menjadi orang nang paham ilmu agama. Jangan setayuk-tayuknya tadi. Jangan pian memperhatikan kebutuhan dunia keluarga aja, jangan. Suami istri yang di dunia ini romantis, cinta mencintai, sayang menyayangi. Pokoknya sehidup semati cintanya sudah lawan istri, berayuan saban hari. Cinta lawan nang bini, bini nang cinta lawan laki. Jangan dikira hari kiamat kayak itu pulang gena. Kalau di dunia pian cinta mencintai bihimat tapi kada ditunjang dengan ilmu agama. Sang suami melihatakan nang bini jauh dari ilmu agama. Yang di dunia walau saling mencintai, hari kiamat saling menuntut. Berubah hari kiamat. Jangan dikira sama, cinta tuh hilang langsung. Tatkala si istri hendak dilempar neraka, ujar nang istri, ya Allah, suami ulun nang salah, kada pernah nang mengarahkan ulun untuk belajar. Sehingga ulun hantup tarus yang haram, sembah yang ulun tinggal. Suami ja kada pernah membanguni ulun bersubuh, kada pernah melajari ulun cara berudu. Akhirnya suami pulang ditakuni, kenapa ikam kayak itu saling tuding gena. Bujurai di dunia saling merayu cinta mencintai, saling memanggil sayang, my honey, permaisuriku, bidadariku. Hari-hari berayuan lawan nang bini. Ding, tahu lah pian minyak apa nang mau olah mabuk. Kada tahu ka minyaksikan senyumanmu. Ya. Mau berayuan. Jangan dikira berlanjut cinta mencintai ini di kiamat, hari kiamat. Saling menuntut. Kenapa? Karena genting hari kiamat tuh. Manusia itu kalau sudah terdesak kelihatan aslinya. Iya kada? Sekarang nih pasangan suami istri sangat mencintai di dunia. Tadahulu nang laki mati dikubur, umpat kadanya dikubur. Berbuat kadanya dalam yang lahat. Menangis jingkar oke, tapi aku kada berbuat juga. Ada, habis juga cintanya. Dapatnya pulang duda sugih menggoda. Hilang kisah lama. Minyak apa yang memabukkan? Menyaksikan senyum. Aduh. Man jahala ahlahu. Suami yang paling dahsyat siksanya hari kiamat. Orang yang membiarkan keluarganya jahil. Nah, makanya keuntungan besar kita di kampung ada majelis ilmu, belajaran, mendengar papadahan yang wajib, memudahkan pekerjaan pian sebagai suami.
Untuk apa? Merangkul keluarga kita kepada cahaya ilmu agama. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat kejahilan dari diri kita. Amin ya rabbal alamin.